Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Audio Jungle. Kita ikuti Warta Berita RRI Tual. Agenda politik ke level bawah teristimewa pemilih potensial terus dilakukan partai politik peserta pemilu. Kota Tual tidak hanya dikenal dengan kekayaan adat dan budayanya, tetapi juga kaya akan sumber daya alam di sejumlah sektor penting seperti sektor perikanan dan pertanian. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita malam ini, edisi Kamis, edisi Jumat 26 Mei 2023, dan akan kami rangkai dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Bersama saya Eta Retobiaan, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Panwas Desa dan Kelurahan masih menemukan masalah soal DPT ganda yang dilaporkan ke PPS, namun tidak lagi ada datanya pada DPS. Demikian disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Lamersa, atau atas temuan DPT ganda yang dilaporkan ke PPS, namun tidak lagi ada datanya pada DPS saat dilakukan pengawasan dari Panwas Lapangan dan Kelurahan di Kecamatan Wertamrian pada 3 desa, di mana untuk Desa Lor Ulun ada DPT ganda. Ketika melaporkan ke DPS dan ketika DPS HP-nya keluar tidak ditemukan lagi pada DPS, padahal mestinya tetap masukkan 1 dan menghilangkan 1 dan menjadi masalah untuk direkomendasikan ke KPU Kepulauan Tanimbar guna dimasukkan mereka dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan pada poin berikut di tingkat kabupaten. Ada kedapatan beberapa masalah. Misalnya di desa Lorulung ada DPT ganda, daftar pemilih ganda. Ketika mereka melaporkan ke PPS dan ketika DPS HP keluar, DPT ganda itu tidak ada lagi pada DPS. Padahal mestinya mereka harus tetap memasukkan 1 dan menghilangkan 1, tapi bukti di desa Lorulung, PPS melalui Panwas Desa melaporkan dalam BIMTEK pemilih ganda di Desa Lorulung tidak ada lagi pada DPS, dan ini menjadi masalah. Tidak sebatas pada Desa Lor Ulun, namun masih terdapat juga di 2 desa lainnya, baik Desa Atubuldol yang identitas dan nama pemilih tidak dikenal namun didata. Sedangkan di Desa Aruibab, sebanyak 10 masyarakat yang pindah hak pilih namun tetap didata dan nama mereka masih ada pada DPS HP. Dengan temuan ini, Bawaslu minta Panwas Desa dan Kelurahan untuk mengisi forum laporan pengawasan untuk ditindaklanjuti tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesegera mungkin untuk mengecek keberadaan identitas di Desa Atubuldol. Sedangkan untuk pemerintah Desa Aruibab, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan PPS dan bersama PPS ke pemerintah Desa Aruibab guna mengecek status 10 masyarakat DPT yang ada di Desa Arui yang belum memiliki surat pindah pilih. Karena jika belum memiliki surat keterangan pindah pilih, maka dipastikan sebagai data pemilih Desa Aruibab dan akan menjadi temuan. Agenda politik ke level bawah teristimewa pemilih potensial terus dilakukan partai politik peserta pemilu. Informasi selengkapnya dilaporkan J. Sarbunan. Agenda politik ke level bawah teristimewa pemilih potensial terus dilakukan partai politik peserta pemilu. Hal ini
disampaikan politisi muda Partai Nasdem Kabupaten Maluku Tenggara Laholi Ubun ketika dikonfirmasi dari sehubungan dengan peran partai politik untuk memberikan pembelajaran politik bagi pemilih pemula, serta memperkenalkan figur calon pemimpin milenial yang tentunya dapat memperjuangkan aspirasi konstituennya setelah nantinya diberikan amanah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat, karena kedaulatan yang diberikan masyarakat sepenuhnya bagi kader yang memiliki kompetensi dan elektabilitas yang tinggi untuk melaksanakan kepercayaan rakyat tersebut. Nasdem Maluku Tenggara kemudian tidak hanya ANSI adalah dijadikan sebagai pengurus partai politik, kami menjadikan itu sebagai rumah bersama bagaimana kita dapat melahirkan ide-ide gagasan untuk kemudian bicara soal kepentingan pemilu ini sendiri. Kami lakukan intens, bahkan beberapa kali kami undang secara resmi ke kantor partai sendiri untuk diskusi-diskusi untuk bagaimana membangun pemilu sendiri di Maluku Tenggara. Pada intinya pemilu ini merupakan tanggung jawab kita semua, dan bekerjasama dengan semua elemen. Kepentingan politik hari ini adalah kepentingan bangsa yang kemudian dipikirkan oleh semua elemen. Kira-kira demikian. Yobun juga mengaku untuk mengkaderkan seorang calon yang dipercayakan partai politik tentunya banyak kriteria yang patut dilalui, sehingga pada event kontestasi politik pemilu 2024 selayaknya menghasilkan kader yang dapat mengamankan sasaran pembangunan demi kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan rakyat sepenuhnya sesuai amanat konstitusi. Demikian Jesar Bunan melaporkan. Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan DP3 dibentuk KPU untuk mensosialisasikan program KPU guna memicu partisipasi pemilih pada pesta demokrasi. Anggota KPU Maluku Tenggara Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan SDM pada KPU Maluku Tenggara, Anis Tuatubun mengatakan, dalam membantu tugas Komisi Penyelenggara Pemilu di seluruh tanah air terkait sosialisasi tahapan pemilu, maka dibentuklah Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di beberapa desa, dan diakui sepenuhnya badan ini baru dibentuk di beberapa desa sehingga optimalisasi program pemilu dapat disebar kepada seluruh penduduk sebagai subjek pemilu menyangkut keikutsertaannya pada pesta 5 tahunan ini. Program Desa Peduli Pemilih dan Pemilihan ini menyasar untuk mengangkat merekrut kader minimal setiap desa 25 orang. Mereka lah menjadi agen-agen untuk menyebarkan informasi-informasi pemiluan kepada masyarakat. Hanya saja belum semua desa yang belum kita sasari, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sampai semua. Tuatubun juga meminta pemilih di seluruh kecamatan agar dapat mengecek keanggotaannya sebagai pemilih sehingga output yang diperoleh untuk menyalurkan hak suaranya secara hakiki menentukan keakuratan suaranya dalam memilih wakilnya yang akan duduk pada lembaga eksekutif dan legislatif dapat diwujudkan maksimal sesuai visi misi, rekam jejak, dan tingkat kemampuan kader yang akan terpilih pada pemilu kali ini. Penyaluran bantuan langsung tunai BLT berlangsung di kantor Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dula Utara. Selengkapnya dilaporkan Bakri Rumrah. Penyaluran bantuan langsung tunai BLT desa berlangsung di kantor Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dula Utara. Menyinggung terhadap hal tersebut, Koordinator Tim Tenaga Pendamping Profesional Program Pendamping Masyarakat Desa Kota Tual, Jen Natamer, saat dimintai komentarnya mengatakan, berdasarkan regulasi peraturan pemerintah desa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Bicara tentang dana desa tahun 2023, dasar regulasinya adalah Permen Desa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 itu yang pertama, kedua PMK 201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa. Sementara penyaluran BLT tersebut lebih difokuskan kepada masyarakat termasuk kategori miskin ekstrim. Penggunaan dana desa tahun 2023 menjadi favorit. Dalam dua regulasi ini lebih khusus untuk kegiatan bantuan langsung tunai BLT dana desa tahun 2023 itu lebih diprioritaskan penggunaannya kepada sasaran yang miskin ekstrim, kategori miskin ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini untuk diketahui ini menjadi favorit di tahun penggunaan tahun dana desa
tahun 2003. Jena Tamher berharap bagi penerima manfaat di Desa Fidatana dapat memanfaatkan bantuan dimaksud sehingga apa yang diprogramkan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Fidatan dan Kota Tual secara keseluruhan. Demikian Bakri Rumrah melaporkan. Warta berita malam ini sedang kami siarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, serta dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Kota Tual tidak hanya dikenal dengan kekayaan adat dan budayanya, tetapi juga kaya akan sumber daya alam di sejumlah sektor penting seperti sektor perikanan dan pertanian. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tual, Ali Mardana, kepada RRI. Menurutnya, sumber daya alam yang dimiliki Kota Tual adalah aset besar yang jika dikelola secara baik, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi masyarakat maupun Kota Tual sendiri. Namun pada kenyataannya, akibat dari belum ada pengelolaan yang baik. Mardana mencontohkan selain sektor perikanan, dari sektor pertanian seperti pohon kelapa dan pala adalah komoditi yang cocok untuk dikembangkan sehingga masyarakat perlu diberikan edukasi dan dorongan terkait hal tersebut. Selaku wakil rakyat, dirinya juga menekankan pentingnya pendampingan dari instansi terkait kepada masyarakat guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kota Tual demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau kita lihat sumber alam kita itu sangat besar, cuma belum dikelola secara baik. Dan ini butuh pendampingan bagaimana masyarakat ini kita edukasi. Sumber alam kita sangat besar. Saya ambil contoh, kita punya kelapa masih besar di pulau-pulau, kita punya buah pala, belum di sektor perikanan. Dari sektor kelapa saja, itu beberapa yang bisa kita olah sebagai industri rumahan. Dan itu bahkan bisa dijadikan sebagai komoditi unggulan di daerah kita. Ini cuma instansi-instansi terkait belum melirik di daerah-daerah mana yang punya sumber alam yang bisa kita harapkan sebagai pendapatan masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tual juga mengatakan persoalan ini selalu menjadi perhatian pihaknya dan akan terus dilakukan komunikasi dengan instansi terkait guna tingkatkan pemberian edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pembinaan khusus bimbingan kemasyarakatan Islam tahun 2023 disasarkan pada 2 lokasi, yakni Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau-Pulau Terselatan. John Fenan Lampir menyampaikan laporannya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui setiap seksi, baik Katolik, Protestan, dan Islam, rutin setiap tahun melaksanakan bimbingan kemasyarakatan kepada masyarakat untuk selalu mengedepankan asas persaudaraan di antara sesama dan lebih khusus diri sendiri sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Kepada RRI, Kepala Seksi Bimas Masyarakat Islam Dalan Dretop mengatakan, sasaran untuk tahun 2023 kegiatan pembinaan terutama bimbingan kemasyarakatan Islam disasarkan pada 2 lokasi diantaranya Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau-Pulau Terselatan di Warlabobar, karena di tahun 2022 lalu telah dipusatkan di Kecamatan Tanimbar Selatan untuk 2 kawah. Terkait pembinaan itu sendiri, Retop menjelaskan program utama adalah titik pembinaan kepada masyarakat, salah satunya diantaranya zakat dan wakaf. Karena untuk wakaf sendiri menjadi persoalan di tengah masyarakat akibat tanah mereka belum terakomodir dan belum melaporkan kondisi ini kepada Kawas. Maka program di tahun 2023 ini Seksi Bimas turun langsung guna memperbaiki program penyelenggaraan wakaf dan zakat di masyarakat. Itu kita punya sasarannya itu di 2 lokasi karena tahun kemarin dikhususkan di Tanimbar Selatan sehingga tahun ini kita prioritaskan di Tanimbar Utara dan Pulau-Pulau Terselatannya itu di Warlabobar untuk 2 kawah. Untuk itu demi memperlancar program bimbingan masyarakat kepada 2 lokasi yang menjadi sasaran utama tahun ini, Retop memastikan ketersediaan SDM yang melibatkan stafnya sudah lebih matang dibandingkan tahun lalu yang belum tersedia dengan baik, sehingga pembinaannya dipusatkan di setiap masjid. Dari RRI Somlaki, John Fenan Lampir melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Tual kembali menggalakkan pengaturan lalu lintas di pagi hari demi meningkatkan kesadaran berkendara di wilayah hukum Kota Tual. Ditemui Radio Republik Indonesia, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tual, Ibtu Rerit Oktaviadi mengatakan,
Sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, pihaknya hanya ingin pesannya tersampaikan pada masyarakat. Jika warga masyarakat khususnya pengendara sudah paham akan aturan lalu lintas, maka angka kecelakaan bisa diminimalisir. Untuk pengaturan lalu lintas pagi hari itu sebenarnya kan untuk bagaimana kita membuat masyarakat di wilayah hukum Polres Tetual ini bisa paham bahwa keamanan dan ketertiban berlalu lintas itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami hanya pelopor bagaimana agar pemahaman itu bisa sampai sedikit dulu dan kemudian lama-lama apa yang menjadi penerapan yang sedikit ini bisa menjadi kebiasaan dan kemudian masyarakat di Kota Tetual betul-betul sudah paham, kemudian menyadari tanpa ada paksaan, paham betul. Rerit juga menambahkan kesadaran pengendara dan masyarakat di wilayah hukum Kota Tetual masih sangat rendah. Hal itu yang menjadi salah satu alasan meningkatnya angka kecelakaan. Maka dari itu harus bisa menghindari dan menekan dengan pemahaman yang baik. Rerit berharap dengan kegiatan pengaturan lalu lintas yang kontinu setiap paginya bisa memotivasi dan merubah pola pikir masyarakat dan pengendara agar bisa mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, agar ke depan Kota Tetual juga bisa memberikan contoh sebagai warga patuh lalu lintas dan menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara. 5 warga Wakate Seram bagian timur yang dicari sejak Rabu kemarin ditemukan terombang-ambing di perairan Bandah oleh sebuah motor nelayan Jumat pagi. Informasi selengkapnya dilaporkan Ibnu Rahareng. Sempat panik bahkan bertambah resah saat mengetahui tindakan pencarian tertunda akibat cuaca buruk Kamis kemarin. Hati keluarga dan kerabat dari 5 warga Wakate Seram bagian timur yang dicari sejak Rabu kemarin akhirnya lega setelah menerima informasi terkait keberadaan saudara mereka. Arobi Sagat, seorang kerabat dari warga yang dicari melalui telepon, mengaku peristiwa tersebut tidak hanya menyibukkan warga di Kesui dan Gorom, namun mengundang perhatian dari berbagai unsur di sejumlah wilayah, termasuk dirinya bersama pemuda dan mahasiswa asal Wakate di kota Ambon. Sagat mengisahkan upaya mendapatkan bantuan untuk mencari dan menemukan saudara mereka terus dimaksimalkan, terutama melakukan komunikasi dengan berbagai pihak baik di kawasan Wakate, Bula, bahkan di Ambon hingga Kepulauan Kei. Dijelaskan pada Jumat pagi melalui pesan suara yang diterima dari pihak BPBD Seram bagian timur, mereka mengetahui bahwa kelima saudara yang dicari berhasil ditemukan oleh sebuah kapal nelayan yang sedang beraktivitas di perairan Banda, Maluku Tengah. Dari Pak sudah bantu punya nama tadi do yang komunikasi langsung. Baru tadi dong juga sampaikan para kepala BNPB yang dari SBT punya ke sana. Iya tadi ada penyampaian dari Teliu begitu. Informasi awalnya aku mendengar dari via suara tuh rekaman telepon dong bilang sudah ini ketemu sama yang hanyut itu. Alhamdulillah semua selamat. Terus dong saya sebutkan nama-nama yang hanyut sesuai dengan itu. Sesuai dengan orang yang ini masih rekor perairan Bangka tadi kapal yang bawa ke sini lumayan, sedangkan yang ketemu MM16 kalau tidak salah. Sagat menambahkan setelah menerima informasi tersebut, pemuda dan mahasiswa serta sejumlah warga Wakate di Ambon langsung mengkonfirmasi kepada pihak terkait dan diketahui bahwa kelima warga ditemukan terombang-ambing di perairan Banda oleh kapal nelayan yang sedang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut. Ditambahkan, sesuai informasi yang diterima dari pihak BPBD SBT, kelima warga ditemukan Jumat pagi dalam kondisi mesin speedboat mati dan selanjutnya diantar ke wilayah terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Agenda politik ke level bawah teristimewa pemilih potensial terus dilakukan partai politik peserta pemilu. Kota Tetual tidak hanya dikenal dengan kekayaan adat dan budayanya, tetapi juga kaya akan sumber daya alam di sejumlah sektor penting seperti sektor perikanan dan pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Retobian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual. Sekian penyampaian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual untuk malam hari ini, dan terima kasih